Film ini diawali dengan adegan di mana seorang reporter asing yang bernama Tim sedang meliput berita tentang kehidupan warga di sebuah kota kecil yang bernama Bhagatpur, India. Reporter ini ditemani oleh dua wartawan lokal yang bernama Bora dan Katani. Menurut Bora, di kota Bhagatpur ada sebuah tradisi unik tentang pernikahan. Dalam tradisi itu, jika seorang pria jatuh cinta dengan seorang gadis, dia bisa menculik gadis tersebut dan menikahinya secara paksa. Bora dan Katani bahkan membawa tim melihat langsung acara penculikan pernikahan itu. Seorang pria jatuh cinta pada seorang gadis. Ia meminta bantuan pria yang bernama Gunia untuk menculik gadis idamannya. Gunia memberikan layanan jasa penculik pengantin wanita. Gadis itu kemudian diculik di depan umum. Namun, tidak ada yang menolongnya. Karena hal itu sudah menjadi tradisi masyarakat di sana. Gadis itu kemudian dibawa ke acara resepsi dan dinikahkan secara paksa. Keluarga sang gadis justru merasa senang. Karena anak perempuan mereka pada akhirnya menikah dan tidak menjadi perawan tua. Bora dan Katani bekerja sebagai wartawan berita kriminal di sebuah koran lokal yang bernama Zalzala. Pemilik koran lokal itu bernama Gunia. Gunia punya pekerjaan sampingan, yaitu sebagai penyedia jasa penculik pengantin wanita. Bora ditelepon oleh bosnya Gunia karena sudah 1 bulan lebih koran mereka belum menghasilkan berita yang menggemparkan. Gunia meminta Bora dan Katani untuk menculik gadis agar dinikahkan dengan seseorang. Bora dan Katani terpaksa menuruti perintah atasannya itu. Mereka menculik gadis yang bernama Ruhi. Saat penculikan terjadi, Ruhi sedang bersama ayahnya. Namun, Bora dan Katani berhasil membawa kabur Ruhi dengan sebuah mobil jeep. Tak lama kemudian, Gunia menelpon Bora yang mengatakan bahwa pernikahan Ruhi akan dibatalkan karena paman mempelai pria mendadak meninggal dunia akibat penembakan. Pernikahan akan kembali dilangsungkan setelah acara pemakaman paman mempelai pria. Oleh karena itu, Bora dan Katani diminta untuk membawa Ruhi ke sebuah pabrik kayu milik Gunia di sebuah hutan di wilayah Ambiapur. Pabrik kayu itu terletak di tengah hutan dan tempat itu tidak ada jaringan internet. Bora dan Katani menyekap Ruhi dalam sebuah rumah tua. Ketika Bora mengantar makanan pada Ruhi, ia melihat sebuah penampakan yang sangat aneh. Bora ketakutan dan ia segera berlari keluar untuk menemui Katani. Bora mengatakan seperti ini. Gadis itu merangkak di dinding. Dia hantu. Dia akan memakan kita. Katani tidak percaya akan kata-kata Bora. Ia memeriksa ke dalam. Bora berusaha melarangnya. Katani nekat. Mereka berdua mengintip lewat pintu depan. Ternyata Ruhi terlihat sedang makan dengan sangat lahap. Katani mengira Bora pasti sedang berhalusinasi karena tidak ada hantu di sana. Ketika menjaga Ruhi, Bora bertugas mengantar makanan, sedangkan Katani berperan sebagai tukang masak. Katani mengeluh karena porsi makan Ruhi sangat tidak biasa untuk ukuran seorang wanita. Ia makan dalam jumlah yang sangat banyak. Sedangkan Bora, perlahan ia mulai jatuh hati dengan Ruhi dan setiap mengantar makanan, ia selalu menatap Ruhi dengan perasaan yang berbunga-bunga. Ayah Ruhi lapor polisi karena anaknya diculik namun tidak dinikahi. Ia kemudian menunjukkan 2 versi foto Ruhi kepada polisi. Ketika melihat foto versi yang kedua, polisi tercengang. Ayah Ruhi kemudian bercerita, setahun yang lalu Ruhi pernah hampir menikah, namun pernikahannya dibatalkan.
Pengantin pria dan keluarganya mendadak kabur setelah melihat wajah Ruhi dengan versi yang menyeramkan. Bora mengintip Ruhi dari celah papan. Ia kembali terpesona dengan kecantikannya. Bora mencoba memotret Ruhi, namun saat Ruhi berdiri di depan cermin, hal aneh kembali terjadi. Wajah Ruhi yang awalnya cantik, sekarang terlihat berubah menjadi sosok hantu yang menyeramkan. Bora mencoba mengambil gambar agar dijadikan bukti bahwa ia tidak berhalusinasi. Namun, akibat ketakutan, Bora gagal menangkap foto wajah hantu Ruhi. Bora dan Katani bertemu dengan bosnya. Bora mengatakan bahwa Ruhi adalah hantu dan ia menunjukkan foto itu. Tetapi foto tersebut sangat tidak jelas yang membuat bos mereka tidak percaya. Bora kembali dicap berhalusinasi. Katani dan Bora kembali masuk ke dalam hutan. Malam itu hujan deras. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bangkai rusa yang dimakan oleh sesuatu. Saat masuk ke rumah kayu tempat di mana Ruhi disekap, Katani menemukan bahwa Ruhi melarikan diri melalui atap rumah. Mereka berpencar untuk mencari Ruhi. Bora mencari di pabrik kayu, sedangkan Katani, ia mencari di dalam hutan. Ketika masuk ke dalam pabrik kayu, Bora bertemu Ruhi saat ia terjatuh dari tangga karena ketakutan. Mereka saling menatap satu sama lain. Ada getar cinta di sana. Tak lama berselang, Katani masuk ke ruangan itu. Ruhi mengatakan bahwa ia ingin ke toilet. Ia diantar oleh Katani masuk ke dalam hutan karena pabrik kayu itu tidak memiliki toilet. Sejurus kemudian, Ruhi berubah menjadi hantu yang mengerikan dan ia siap menerkam Katani. Tetapi Katani justru menyukai Ruhi dengan penampilan yang menyeramkan itu. Katani ternyata pria penyuka hal ekstrim, aneh, dan menantang. Dan penampilan Ruhi yang menyeramkan menjadi pemicu adrenalin Katani untuk mencintainya. Beruntung, Bora segera mengikat Ruhi pada sebatang pohon. Setelahnya, Ruhi mendadak pingsan. Bora membawa Ruhi masuk ke dalam rumah. Mereka sadar jika Ruhi adalah wanita yang lemah dan ia terus dikuasai oleh roh jahat yang merasuki dirinya. Mereka kemudian berniat menyelamatkan Ruhi dari makhluk jahat itu. Keesokan paginya, Ruhi menemukan dirinya terikat pada kursi dan ruangan itu penuh dengan binatang seperti kerbau, ayam, kambing, dan lain sebagainya. Katani sengaja menyediakan binatang di sana agar bisa dikonsumsi oleh Ruhi ketika ia berubah menjadi sosok hantu. Saat terbangun, Ruhi tidak mengingat apapun yang terjadi semalam. Ia kini berubah menjadi seorang gadis yang lembut. Ruhi bahkan mengakui jika dirinya adalah seorang vegetarian. Karena kasihan kepadanya, Katani melepaskan ikatan Ruhi. Bora membawa seorang pengusir setan bernama Baba. Baba memulai ritualnya. Ia memberikan sirih kepada Ruhi untuk dimakan. Namun kekuatan roh jahat di tubuh Ruhi terlalu kuat. Pria itu justru lari ketakutan. Menurut Baba, arwah yang merasuki Ruhi adalah roh jahat seorang penyihir sekelas Mudiapari, sebuah kasta tertinggi dalam dunia penyihir. Mudiapari adalah penyihir yang paling berbahaya. Satu-satunya impian Mudiapari adalah menikah. Namun karena ia jahat, tidak seorang pun mau menikahinya. Untuk mewujudkan impiannya itu, penyihir Mudiapari merasuki gadis muda yang belum menikah. Dengan harapan jika gadis itu dinikahi oleh seorang pria, maka Mudiapari juga ikut menikah.
Ciri khas Mudiapari adalah ia memiliki posisi kaki yang terbalik menghadap ke belakang. चुड़ैल से पीछे छुड़ाना मुश्किल नहीं है. Baba, Katani, dan Bora berusaha melarikan diri. Namun, kunci mobil justru dipegang oleh Ruhi. Melihat wajah seram Ruhi, Katani justru jatuh hati dan mulai tergila-gila kepadanya. Ia mengambil kunci yang diberikan Ruhi dengan penuh rasa cinta. Katani tergila-gila dengan Ruhi saat ia berubah menjadi sosok penyihir jahat yang seram. Sedangkan Bora, ia jatuh hati kepada Ruhi saat ia menunjukkan wujud manusianya. Karena merebut satu tubuh dengan dua jiwa berbeda demi sebuah cinta, Katani dan Bora mulai saling baku hantam. Perkelahian akhirnya terhenti saat mereka melihat Ruhi terbaring dan pingsan di tepi sungai. Tak lama berselang, Bos Gunia menelpon mereka. Bora diminta untuk membuang Ruhi karena polisi sedang mengusut kasus penculikannya. Dan jika ketahuan, maka itu bisa mengancam bisnis penculikan gadis yang dijalankan oleh Gunia. Tetapi Bora enggan. Ia menegaskan bahwa dirinya jatuh cinta kepada Ruhi. Karena Bora bersikeras, Bos Gunia mengirimkan anak buahnya untuk menghabisi Ruhi. Bora mengikat Ruhi pada sebuah kursi. Ia meminta maaf karena terpaksa harus melakukan itu. Bora berjanji akan mencari pengusir hantu agar bisa mengeluarkan roh jahat dalam tubuh Ruhi. Ruhi justru berterima kasih karena dengan posisi terkurung di sebuah hutan seperti itu, ia tidak akan menjadi beban buat keluarganya. Ruhi mengakui bahwa setahun yang lalu ia mulai kerasukan roh pari dan dijauhi oleh orang-orang. Hanya ayahnya yang selalu setia menemani Ruhi. Sejurus kemudian, Ruhi mendadak menjadi penyihir jahat dan Bora berlari meninggalkannya. Dan di saat itulah Katani justru masuk ke dalam rumah. Ia kemudian berkenalan dengan Mudiapari. Penyihir itu mengakui bahwa namanya adalah Abza. Katani akhirnya berpacaran dengan roh Abza yang ada di dalam tubuh Ruhi. Bora berusaha mencari orang pintar yang mampu mengusir roh jahat di dalam tubuh Ruhi dan ia berhasil menemukan seorang wanita tua yang bernama Budia. Budia bukanlah pengusir hantu, tetapi ia memberikan solusi yang bisa mengeluarkan roh penyihir dari tubuh Ruhi. Menurutnya, Bora harus melakukan pernikahan palsu dengan orang lain sebelum ia menikahi penyihir pari. Tetapi pernikahan palsu itu tidak boleh diketahui oleh sang penyihir. Setelah itu, Bora harus menikahi pari. Ketika pari mengetahui bahwa Bora sudah menikah, maka roh pari akan murka dan meninggalkan tubuh Ruhi karena ia merasa dihianati. Pernikahan terhadap penyihir itu hanya bisa dilakukan tepat di saat malam bulan purnama biru. Dan fenomena alam itu hanya terjadi setahun sekali. Tetapi ada resiko yang harus ditanggung jika membuat penyihir itu marah. Kemungkinan pari akan membunuh istri pertama Bora atau membunuh Bora sendiri. Atau bahkan membunuh keduanya. Untuk membuat pernikahan palsu, Bora kemudian meminta Budia agar menikahinya. Budia tentu saja menolak. Sekalipun ia tua renta, Budia tidak mau mati di tangan pari. Wanita tua itu menyarankan Bora agar menikahi seekor anjing. Karena jika pari murka, maka anjing itu yang akan menjadi sasaran kemarahannya. Bora akhirnya bersedia untuk menikahi seekor anjing. Sementara di hutan, Ruhi dan Katani didatangi oleh anak buah Gunia. Ketika Bora pulang, ia menemukan anak buah Gunia terluka parah akibat dihajar oleh roh pari yang ada di dalam tubuh Ruhi. Bora kemudian membawa Ruhi dan Katani kabur ke daerah yang bernama Cimatipur. Mereka bersembunyi dari kejaran Gunia sekaligus membawa Ruhi agar dinikahkan di sana. Salah satu anak buah Gunia berhasil selamat dan ia memberitahu Gunia kemana Ruhi dibawa lari. Bora membawa Katani dan Ruhi lari ke wilayah Cimatipur. Ia meminta bantuan reporter yang bernama Tim untuk merekam adegan pernikahannya dengan seekor anjing. Rencana itu diketahui oleh Katani. Tentu saja Katani keberatan.
Jika rencana Bora berhasil, itu artinya pari akan hilang selamanya dan Katani tidak akan bisa menemuinya lagi. Untuk menggagalkan rencana Bora, Katani berniat membawa kabur Ruhi, tetapi Ruhi justru melarikan diri dari Katani. Ruhi kemudian tertangkap oleh warga dan orang-orang mengetahui jika di dalam tubuhnya terdapat roh penyihir jahat Mudiapari. Bora terpaksa menikahi seekor anjing yang bernama Priti Kumari dan ritual itu direkam oleh tim. Pernikahan itu berlangsung aman, lancar dan terkendali tanpa ada pihak yang keberatan maupun merasa dirugikan. Sejurus setelah pernikahan berakhir, warga setempat mendatangi Bora. Mereka memukul Bora karena mengetahui jika ia membawa penyihir Mudiapari ke kota mereka. Bora meminta ampunan dari warga. Ia berjanji akan mengusir roh jahat pari di dalam tubuh Ruhi dan membawanya keluar dari kota Cimatipur. Bos Gunia dipaksa oleh keluarga mempelai untuk segera menculik Ruhi. Gunia mengetahui posisi Ruhi dan Bora. Ia kemudian berangkat ke Cimatipur untuk menculik Ruhi karena pelanggannya tidak mau menikah dengan gadis lain. Ruhi ingin bunuh diri dengan melompat dari sebuah bangunan, tetapi roh jahat pari melarang dirinya. Ia mengontrol tubuh Ruhi. Di saat bersamaan, Gunia bersiap menculik Ruhi. Kebetulan bulan purnama biru akan terjadi nanti malam. Itu artinya pari harus segera menikah tepat di saat malam bulan purnama biru. Karena jika tidak, maka ia akan menunggu setahun lagi untuk menikah. Bos Gunia kemudian mengajak Ruhi pulang bersamanya agar segera dinikahkan dengan kliennya malam itu juga. Katani dan Bora terlibat adu mulut untuk memperebutkan Pari dan Ruhi. Katani ngotot ingin menikahi Pari dan dia tidak mau menyerah untuk mendapatkan penyihir pujaan hatinya itu. Tak lama kemudian, reporter tim mendatangi mereka dan menunjukkan video di mana Ruhi pergi bersama bos Gunia untuk menikahi orang lain. Setelah melihat video itu, Katani sadar jika Pari tidak mencintainya. Penyihir itu hanya ingin menikah dan tidak peduli ia menikah dengan siapapun. Tindakan Pari membuat Katani patah hati. Malam bulan purnama biru telah muncul. Ruhi yang telah dirasuki Pari bersiap untuk menikahi mempelai pria yang bernama Ashok. Ketika ritual pernikahan akan segera dimulai, Bora datang bersama Katani. Mereka menghentikan pernikahan Ashok dan Ruhi. Katani dengan gamblang mengaku bahwa ia siap menikahi Ruhi. Ia bahkan sudah mengenakan pakaian pengantin yang tadinya pernah dipakai Bora saat menikahi seekor anjing. Pari terkesan dengan sikap gentleman Katani. Ia setuju menikahi Katani dan siap meninggalkan Ashok. Namun bos Gunia tidak terima. Gunia hanya ingin Pari atau Ruhi menikahi mempelai pria yang sudah terikat kontrak dengannya, yaitu Ashok. Pari murka. Ia kemudian melempar Gunia. Melihat wujud Pari yang asli, Ashok dan para tamu undangan melarikan diri. Pari pada akhirnya dinikahkan dengan Katani. Sejurus kemudian, Budia datang membawa seekor anjing. Anjing itu adalah istri Bora. Budia kemudian berkata kepada Pari seperti ini. Hentikan pernikahan palsu ini. Pengantin pria sudah menikah. Dan sekarang ia mencoba melakukan pernikahan palsu dengan Pari. Dia memanfaatkan keputusasaanmu Pari. Dia mengkhianatimu. Apakah kamu mau menjadi simpanannya? Budia kemudian menunjukkan video pernikahan Bora dengan seekor anjing. Namun wajah Bora tidak nampak di video itu. Sedangkan baju pengantinnya sama persis. Pari mengira jika mempelai pria di video itu adalah Katani. Ia merasa terhianati. Pari tidak mau dijadikan simpanan oleh Katani. Ia kemudian membanting Katani sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan. Karena bulan purnama biru hampir terbenam, Pari memaksa Bora untuk segera menikahinya. Ketika ritual pernikahan akan segera terjadi dan mereka berniat mengelilingi api suci, kaki Pari terasa berat untuk melangkah. Ternyata Ruhi berusaha untuk mengendalikan diri dan menghilangkan sejenak roh Pari yang menguasai dirinya.
Pari kemudian menghilang dan muncul Ruhi yang asli, tetapi hantu Pari masih ada di dalam dirinya. Bora terlihat sangat senang. Ia ingin segera melangsungkan ritual pernikahannya dengan Ruhi. Namun, Ruhi justru berkata seperti ini. Berapa lama lagi aku harus bergantung kepada orang lain? Ruhi kemudian melepaskan kain pengikat pernikahan antara ia dan mempelai pria. Ruhi mengikatkan kain miliknya di pergelangan tangannya sendiri, yang artinya Ruhi menikahi hantu Pari yang ada di dalam tubuhnya. Ia mengelilingi api suci untuk menyempurnakan ritual pernikahannya dengan hantu penyihir jahat Mudia Pari yang bernama Abza. Dengan demikian, hantu Pari tidak lagi menghantui orang-orang karena ia pada akhirnya sudah menikah, sekalipun dengan seorang wanita yang bernama Ruhi. Film ditutup dengan adegan di mana Ruhi mengendarai sepeda motor meninggalkan Bora dan Katani. Ruhi tidak pernah menoleh ke belakang ke arah Bora dan Katani, pertanda ia memilih setia dengan pasangan pengantinnya yang bernama Abza. Sementara Katani dan Bora, mereka terpaksa kembali patah hati. Dan film pun berakhir.